Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Akhyar dengan NIM 2412060003 dengan prodi Manajemen Haji dan Umroh. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang koordinasi. Apa sih itu koordinasi? Apa saja tujuan koordinasi dan banyak lagi tentang koordinasi. Dan silakan teman-teman simak video ini dengan sampai tuntas sehingga apa yang saya jelaskan kita sama-sama mengetahuinya. Cikido. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada definisi koordinasi. Koordinasi adalah proses mengintegrasi kegiatan individu atau unit untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, koordinasi ini bisa berupa bentuk komunikasi yang telah kita tetapkan dari awal sehingga kita bisa mencapai tujuan kita yang telah kita tetapkan bersama. Selanjutnya ada tujuan koordinasi. Apa sih tujuan koordinasi? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Yang ketiga, ada mengurangi konflik dan duplikasi tugas dalam organisasi, sehingga pembagian-pembagian tugas itu jelas kepada siapa dan untuk siapa dan hasilnya bagaimana. Selanjutnya ada fungsi koordinasi dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, menyelaraskan tujuan dan kegiatan. Yang kedua, mengorganisasikan, menyusun tugas dan wewenang agar harmonis. Yang ketiga, pengarahan, mengarahkan individu dan tim untuk bekerja sama. Yang keempat ada pengendalian, yaitu memastikan tindakan sesuai dengan rencana dan tujuan. Nah, seperti yang definisi koordinasi di awal tadi, fungsinya ya sama lah, yaitu mengendalikan sehingga tujuan yang kita tetapkan di awal itu bisa tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada jenis-jenis koordinasi. Ada koordinasi horizontal, yaitu antar departemen di tingkat yang sama. Yang kedua ada vertikal, yaitu antara tingkat manajemen yang berbeda. Yang ketiga ada diagonal, antar unit atau fungsi yang tidak terkait. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip koordinasi. Yang pertama, hubungan langsung, yaitu komunikasi tanpa perantara atau efektivitas. Yang kedua, ada timbal balik atau mengutamakan feedback atau timbal balik antara pihak yang terlibat. Yang ketiga ada kesatuan arah, yaitu mengarahkan semua pihak ke tujuan yang sama. Yang keempat ada waktu yang tepat, yaitu koordinasi dilakukan pada waktu yang diperlukan. Jadi tidak setiap saat pula kita melakukan koordinasi ini, ada di waktu-waktu tertentu yang memang membutuhkan koordinasi atau perbincangan terhadap sesama anggota. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan koordinasi. Yang pertama itu jelas ada komunikasi yang efektif. Kalau tidak ada komunikasi, gimana pula jalan koordinasi ini, ya kan? Nah, jadi harus ada komunikasi yang efektif di sana. Instruksinya apa, tujuannya apa. Yang kedua ada kepemimpinan yang baik. Nah, jelas perlu di sini kepemimpinan ya. Jika tidak ada sosok pemimpin, maka tidak akan terarah koordinasi kita. Selanjutnya ada hubungan antar individu yang harmonis sehingga terhindar dari konflik-konflik. Selanjutnya ada struktur organisasi yang jelas mempermudah alur komunikasi dan koordinasi. Tadi ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Tentu ada faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi yang jelas, ego, kurangnya kejelasan tujuan. Nah, itulah makanya tujuan itu jelas di awal, sehingga koordinasi itu juga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada perbedaan budaya dan persepsi yang memperumit proses koordinasi. Kalau kayak ini biasanya didukung dengan ego-ego. Ya, egois, tidak menerima pendapat orang lain, tidak terbuka. Jadi kita memaksakan kehendak kita diri sendiri. Maka itu akan menjadi penghambat sebuah koordinasi dalam sebuah perusahaan. Baiklah, hanya sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.